Bendera merah putih pemberian Soekarno masih ada di Kobi Sadar. Sejumlah warga meyakini bendera merah putih berukuran 3 kali 2 meter yang saat ini ada di negeri Kobi Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah, merupakan pemberian dari Insinyur Soekarno kepada Raja Kobi, Hamis Kiahali, dengan tujuan mensosialisasikan merah putih di dataran Kobi dan sekitarnya. Bendera tersebut saat dibuka ke publik, masyarakat Kobi disaksikan Dandim 1502 Masohi, Letkol CZL Muhammad Yusuf Aska, Rabu 10 Agustus 2022. Bendera tersebut sudah terlihat kusam dan ada beberapa bagian yang sudah sobek. Dandim 1502 Masohi Letkol CZI Muhammad Yusuf Aska yang hadir saat bendera tersebut ditunjukkan ke publik mengatakan soal keaslian bendera tersebut akan diuji lagi. Keberadaan bendera tersebut katanya akan dilaporkan secara berjenjang ke petinggi TNI hingga ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Jakarta termasuk ke pemerintah daerah. Dandim juga mengapresiasi para tokoh di Kobi yang gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menyelamatkan bendera merah putih meski nyawa taruhannya. Selain patriotisme tokoh di Kobi, apresiasi juga diberikan kepada tokoh masyarakat dan adat di desa Kobi yang pada saat itu mengibahkan lahan seluas 125.000 hektar kepada pemerintah. Tadi bersama-sama telah kita mendengarkan daripada ahli waris pelaku daripada yang memperkenalkan bendera merah putih di Maluku dan khususnya di Kobi Sadar ini, bahwa orang-orang tua mereka lah yang pertama kali membawa merah putih di daerah ini. Kemudian mereka juga mendapat tekanan-tekanan dan ancaman dari Republik Maluku Selatan, sehingga mereka harus berjuang untuk membawa merah putih ini ke Raja Ampat di Papua, lalu kemudian melanjutkan ke Ternate, di Ternate ke Makassar, lalu kemudian di sana juga bertemu dengan Panglima TT7 Pak Alex Kawilarang, lalu kemudian mereka minta perlindungan untuk kembali ke sini. Ini adalah sebuah bentuk heroisme perjuangan, saya pikir putra-putra terbaik pahlawan yang ada di Kobi menurut saya. Salah satu tokoh pemuda Kobi Sadar, Safi Boeng, mengatakan bendera yang dibentangkan tersebut merupakan pemberian Insinyur Soekarno tahun 1947 saat berkunjung ke Geser, Seram Timur. Dijelaskan, Soekarno melakukan kunjungan 2 kali ke Pulau Geser, yakni tahun 1947 dan yang kedua antara tahun 1956 hingga 1957. Waktu kunjungan pertama, Soekarno didampingi Mayor Abdullah. Saat itu tokoh proklamator tersebut melakukan pertemuan dengan sejumlah raja dataran Seram di Pulau Geser, beberapa yang hadir di antaranya Raja Geser Muhammad Kelian, Raja Kilmuri, dan Raja Kobi Hamis Kiahali. Bendera tersebut diserahkan Presiden Soekarno kepada Raja Kobi Hamis Kiahali. Menurut Boeng, bahwa tak hanya satu, ada 3 bendera yang diberikan Soekarno kepada beberapa raja tahun 1947 saat kunjungan pertama di Geser, Seram bagian timur, Maluku. Kunjungan Soekarno tersebut, kata Boeng, dalam rangka geopolitik Soekarno melawan Belanda yang mencoba merebut Irian Barat dari NKRI kala itu. Sejumlah tokoh yang gigih pertahankan bendera tersebut meski diincar pasukan perlawanan RMS, di antaranya Raja Kobi Hamis Kiahali, Abdurrahman Orobayan, Taher Boeng. Karena pasukan RMS yang ingin memisahkan diri dari NKRI terus melakukan tekanan demi menyelamatkan bendera pemberian Soekarno itu, mereka kemudian lari ke Irian Jaya atau di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Pisang dengan perahu dayung. Menurut pengakuan ahli waris atau cucu dari para tokoh itu bahwa mereka ke Ternate di Kesultanan Ternate, kemudian ke Makassar ketemu Kolonel Purnawirawan Alexander Ever Kawilarang. Selaku waris daripada perjalanan terkait Sangkata Merah Putih yang kemudian itu kandung saya namanya Tahir Boeng yang kemudian mengawal Raja Kobi yang namanya Hamis Kiahali dari Seram itu. Kenapa di bawah bendera itu? Karena RMS pada waktu itu mencari Pak Raja dan kemudian Pak Raja itu adalah Raja Solo yang kemudian keturunannya semua sendiri pada waktu itu, sehingga seperti saya dan kemudian para temannya Pak Urbayam
itu dibawa dari Serang, kemudian ke Raja Ampat, Lilinta, dan kemudian dari Lilinta itu dibawa ke Kesultanan Ternate, dan kemudian beberapa minggu itu lalu kemudian dibawa ke Makassar, dan kemudian ketemu dengan namanya Pak Kolonel Pelgaran. Itu ketika saya sendiri yang menyampaikan kepada kami sebagai generasi, sehingga memang betul-betul dalam perjalanan bagaimana menyelamatkan bendera merah putih ini, kami dari negeri Kobi pun juga sangat punya kontribusi. Bendera tersebut, kata Boeng, sempat dikibarkan di dataran Kobi. Alih-alih ingin mendapat dukungan dari warga sekitar, sejumlah pasukan perlawanan dari Republik Maluku Selatan melakukan perlawanan dan mengincar para pihak yang mensosialisasikan merah putih di dataran Seram Utara, terutama yang memegang bendera tersebut. Soal keaslian bendera tersebut memang perlu untuk dibuktikan lagi, baik soal hubungan para tokoh saat itu dan juga soal keaslian fisik bendera tersebut.